Saya aja ditawari bin Yahya dulu. Saya sama Kang Tubagus mau gitu, ditawarin bin Yahya. Zulfikar tawarin bin Sahil. Said Zulfikar tuh. Kata Said Zulfikar, saya punya nasab, saya Basyaiban. Nggak mau ditawarin jadi bin Sahil. Bin Sahil itu Balawi. Orang cucu Wali Songo, walaupun itu bukan asli, mereka di sininya tidak merasa lebih baik dari orang Jawa. Bahkan ketika musyawarah siapa yang jadi raja itu di Demak, yang diangkat orang asli Jawa, Raden Fatah. Yang dari Mekah udah tes DNA, turunan raja-raja itu J1. Yang dari Bani Muhanna di Madinah J1, Al-Araji yang ada di Madinah J1, As-Sulaimaniyah yang di Taif itu di Hijaz J1, yang ada di Yordan keluarga Al-Hashimi yang ngaku turunan Husain juga, turunan Nabi juga adalah J1, yang ngaku turunan Husain yang ada di Mesir dari Bani Qandil itu juga J1, yang ngaku keturunan Husain dari Karbala Irak J1, yang ngaku keturunan Nabi Muhammad dari Toba-Toba di Yaman J1, pas Balawi G. Jauh banget. Nah ini ada santri sarang itu di media sosial, dia menafikan itu, katanya surah istifadah cukup, bahwa surah istifadah itu cukup untuk dijadikan sebuah alat untuk mengisbat nasab. Tidak bisa, bos. Surah istifadah apabila bertentangan dengan kitab-kitab nasab, apalagi bertentangan dengan DNA, maka surah istifadah ini gugur. Masalah manuskrip segala macam itu sudah selesai. Jadi jangankan orang yang ada di Indonesia, Balawi, yang ada di Yaman saja, penelitinya itu sekarang udah ikutnya Indonesia. Sejarawan Yaman, dari Yaman tuh banyak yang hubungi saya. Ana utabi'ukum ya syekh fi tarikh Hadramaut. Aku mengikutimu dalam sejarah Hadramaut. Sekarang kami tidak ingin membaca sejarah Hadramaut versi di Yaman, karena fihi tazwirun wa tadlisun. Di dalamnya ada penipuan, di dalamnya ada pembelokan sejarah. Jadi hasil penelitian saya itu dijadikan acuan oleh mereka sekarang untuk bagaimana menata historiografi Hadramaut, menulis sejarah ulang Hadramaut itu banyak dari hasil-hasil kesimpulan saya. Mereka itu mengkritik dari dulu Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu, yang nama kata mereka Al-Muhajir, tapi belum pernah mereka berani mengatakan Ahmad bin Isa itu tidak hijrah ke Yaman. Oke, saya mau ambil masalahnya dulu. Oke. Sama santri itu naik motor. Oke. Kemudian bahwa kuburan Ahmad bin Isa kan dijarah itu. Bagaimana orang yang tidak ada di Yaman kuburannya ada di situ dijarahin orang? Ngejarahin apa itu orang? Mas, Itu orang Yaman sendiri nggak ada yang berani anterin ngomong saya itu ke makam mobil palsu. dong. Karena mereka terlalu husnudzon terhadap sejarah yang ditulis di Yaman itu. Kalau kita dari jauh mampu untuk melihat dengan jernih, Iya. bagaimana bisa orang yang ada di Madinah 230-an Hijriah, dia bisa meninggal 345 Hijriah. Berarti umurnya 130 tahun dong. Nggak mungkin. Nah, dan tidak ada satupun buku sejarah yang ditulis di masa lalu dari abad ke-3, ke-4, ke-5 itu yang menyebutkan Ahmad bin Isa ini ada di Basrah, kemudian pindah ke Yaman, itu tidak ada. Mereka kan ngomongnya bahwa Ahmad bin Isa itu pindah dari Basrah ke Hadramaut. Padahal ini Ahmad bin Isa orang Madinah Al-Munawwarah. Bagaimana orang yang dia ada di Madinah Al-Munawwarah tidak ada berita sedikit pun bahwa dia pernah hijrah ke Mekah, ke Baghdad, kemudian ke Basrah, kemudian ke Hadramaut, bisa ada di Hadramaut. Makamnya ada di sana, keturunannya ada di sana. Sebutkan satu kitab aja, nggak ada yang bisa. Di Yaman pun nggak ada yang bisa. Nah, akhirnya sekarang
beberapa peneliti sejarah dari Yaman itu sudah menghubungi saya, dan mereka sedang menulis ulang sejarah Hadramaut. Bahkan gini, di sana kan ada yang bukan turunan Balawi itu zaman dulunya dikasih marga oleh Balawi. Jadi orang asli Yaman, dia datang kan, ini Balawi, ngaku turun Nabi. Nanti orang-orang asli Yamannya itu di Hadramaut, oh kamu katanya leluhurnya keturunan sahabat Nabi Abu Bakar. Ini, kamu tahu nggak turunan sampai atasnya? Enggak, saya keturunan sampai 5 doang. Dibikinin, terus dinyambungin sampai Umar bin Khattab. Ada yang sampai sahabat Al-Ansori dan sebagainya. Sekarang ini keturunan mereka sudah menghubungi saya. Kiai, saya dulu husnudon pada leluhur kami bahwa leluhur kami nyambung silsilahnya kepada Ibnu Abbas, sahabat Nabi dan pamannya Nabi, sepupu Nabi. Pamannya namanya Abbas, Ibnu Abbas itu adalah sepupunya Nabi. Tapi sementara kita ini terus mengakui, kita juga meneliti, tapi kami belum dapat jawaban. Setelah saya membaca tulisan Kiai Imad, kami sekarang terbuka dan kami menyatakan kami bukan dari keturunan Ibnu Abbas itu. Karena itu hanya pemberian dari Balawi aja. Bagaimana dia itu, Balawi itu bisa nyambung-nyambungin nasab orang itu? Agar kedudukan dia sebagai bernasab kepada nabinya diperkuat oleh mereka ini. Karena apa? Dengan memberikan ini keturunan Abu Bakar, ini turun Umar, berarti kan semakin kuat. Kalau dia kan turun Nabi, nah, jadi anak buahnya ini, yang turunan sahabat ini berarti anak buahnya Balawi. Nah, itu terjadi di abad 9, 10, 11. Sekarang terbongkar semua bahwa silsilah-silsilah nasab orang Tarim itu, yang ke sahabat Nabi itu palsu kebanyakan itu. 90% palsu, yang dikasih Balawi itu kayak LBY aja ngasih silsilah orang itu. Kamu ini turunan siapa? Nggak tahu, Bib. Kasihin, kamu turunan Raden Anu. Ada lagi yang dibalawikan turunan dari bin Sahil. Oh, kamu turun dari bin Yahya. Saya aja ditawari bin Yahya dulu. Saya sama Tebugus mau gitu, ditawarin bin Yahya. Julfikar tawarin bin Sahil. Said Julfikar tuh. Kata Said Julfikar, saya punya nasab, saya Basyaiban. Nggak mau ditawarin jadi bin Sahil. Bin Sahil itu Balawi. Nah, jadi apa yang terjadi di masa lalu itu terjadi juga di masa sekarang di Indonesia. Wali Songo dibalawikan. Ya udah dari zaman dulunya terjadi di sana. Orang mereka bukan orang Tarim, mereka bukan orang Hadramaut. Kemudian mereka datang itu akhir abad ke-8. Agar di situ dia itu dihormati, tidak dianggap orang asing, dia bikin sejarahnya ke belakang. Jadi katanya leluhur kami datangnya abad ke-3, abad ke-4, 317 Hijriah itu abad ke-4. Padahal mereka datang abad ke-8 akhir, 800 sekian Hijriah. Lalu mengaku turunan nabinya abad 9. Lalu mengurut silsilah mereka ada di Yamannya sampai korupsi dari 800 ke 400 itu 400 tahun korupsinya. Dan sekarang sudah terjadi di Indonesia. Lihat media online Fakta Kini. Media online Fakta Kini itu miliknya FPI kayaknya. Itu dia sudah mengukir, menulis sejarah reportase bahwa leluhur mereka itu datang ke Indonesianya 300 tahun yang lalu. Padahal mereka datang 1850. Kalau Taufik Segaf itu kakeknya datangnya 1912. Taufik Segaf itu. Baru sekali kalau Taufik Segaf itu kakeknya itu. Kalau yang lainnya 1800-an. Utsman bin Yahya itu 1800. Bahkan dia sama bapaknya yang ke sini. Jadi belum ramai orang Balawi datang, Utsman bin Yahya ini sudah ada bapaknya di sini, lahir di Indonesia dia. 1800 itu.
Nah, makam-makam yang katanya di Jakarta ada yang 1.700 palsu itu. Pokoknya kalau ada makam Balawi 1.700 katanya Masehi, itu bisa diyakini itu makam palsu. Bagaimana sih mereka itu kok mau-maunya bikin makam palsu? Karena itu penting agar mereka dianggap tua ada di Indonesia ini. Untuk agar mereka mendapat kemudahan dalam politik, dalam menguasai jamaah, agar mereka tidak dianggap orang asing. Bahkan katanya itu yang ngaku Cucu Wali Songo juga bukan orang asli. Orang Cucu Wali Songo walaupun itu bukan asli, mereka di sininya tidak merasa lebih baik dari orang Jawa. Bahkan ketika musyawarah siapa yang jadi raja itu di Demak, yang diangkat orang asli Jawa, Raden Fatah. Padahal itu walaupun Sunan Giri dan Sunan Ampel ngangkat di antara mereka bisa, semuanya jadi anak buahnya Sunan, tapi tidak mau karena menghargai orang Jawa. Yang diangkat jadi raja adalah Raden Fatah, yang asli orang Demak. Orang Demak benderanya kuning. Beda. Kalau Mataram kan merah. Mataram itu merah. Kalau Demak, Banten benderanya kuning. Banten tuh kuning tuh kerajaannya dulu. Terima kasih. Demak kuning, Mataram merah, Aceh merah, kemudian Turki merah. Kalau yang kuning itu Banten sama Demak aja. Golkar nih. Haram hukumnya mengakui habaib itu sebagai cucu Nabi itu haram. Kenapa? Karena sudah qat'i, darahnya sudah diperiksa, tidak menunjukkan adanya hubungan dengan Bani Hashim, dengan keluarga Nabi yang asli yang ada di Mekah, di Madinah, di Yordan, di Mesir, di Irak, di Yaman, dari Bani Toba itu tidak ada kesatuan darah. Padahal keluarga Nabi sekarang ini yang ada di Mekah tes DNA tanpa ada kompromi dengan yang di Mesir. Itu pas tes DNA-nya sama semua. Karena walaupun tidak kompromi, tidak telepon-teleponan, kalau saudara ya tes DNA ya akan sama. Kalau saya punya istri di Tegal misal, kemudian nggak ada yang tahu orang Gresik ini. Pas sudah punya buyut dia ketemu dengan buyut saya di sini, pas tes DNA-nya pasti sama, walaupun nggak ada yang tahu sebelumnya itu. Karena DNA darah manusia itu akan sama kalau dari jalur laki-laki dengan ayahnya, dengan kakeknya, dengan buyutnya sampai ke Nabi Ibrahim. Kalau dia mengaku turunan Nabi Muhammad, berarti dia DNA-nya harus sama dengan keturunan Sayyidina Ali. Nah, Sayyidina Ali itu DNA-nya sama dengan Nabi Muhammad. Walaupun Nabi Muhammad itu ke bawahnya ke selang perempuan, tetapi anak dan cucunya Nabi Muhammad, apa anak cucunya daripada anaknya Siti Fatimah, karena bapaknya itu adalah sepupunya Nabi Muhammad, maka DNA-nya akan sama dengan DNA Nabi Muhammad. Karena melalui Sayyidina Ali. Ini rahasia Allah. Kenapa Nabi Muhammad mengawinkan Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali? Karena DNA-nya Sayyidina Ali, jalur laki-lakinya sama satu kakek, yaitu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya anak, Abdullah punya anak Nabi Muhammad, berarti haplogrupnya Nabi Muhammad sama dengan Abdullah, sama dengan Abdul Muttalib. Nah, kakek bersamanya Nabi Muhammad dan Sayyidina Ali adalah Abdul Muttalib. Karena Abdul Muttalib punya anak Sayyidina Abi Thalib, Abi Thalib punya anak Sayyidina Ali, Ali punya anak Husain. Di Balawi ini ngakunya turunan Husain, berarti harus sama DNA-nya dengan Husain, dengan Ali, dengan Abi Thalib, dengan Abdul Muttalib, dengan Nabi juga sama. Nah, Nabi Muhammad, Sayyidina Ali,
orang-orang dari Abdul Muthalib keluarganya itu J1. J1. Yang dari Mekah udah tes DNA turunan raja-raja itu J1. Yang dari Bani Muhanna di Madinah J1, Al-Araji yang ada di Madinah J1, As-Sulaimaniyah yang di Taif itu di Hijaz J1, yang ada di Yordan keluarga Al-Hashimi yang ngaku turunan Husain juga, turunan Nabi juga adalah J1, yang ngaku turunan Husain yang ada di Mesir dari Bani Qandil itu juga J1, yang ngaku keturunan Husain dari Karbala Irak J1, yang ngaku keturunan Nabi Muhammad dari Toba-Toba di Yaman J1, pas Balawi G. Jauh Nah ini ada santri sarang itu di apa namanya media sosial, dia menafikan itu, katanya surah istifadah cukup, bahwa surah istifadah itu cukup untuk dijadikan sebuah alat untuk mengisbat nasab. Tidak bisa, bos. Surah istifadah apabila bertentangan dengan kitab-kitab nasab, apalagi bertentangan dengan DNA, maka surah istifadah ini gugur. Karena darah itu qat'i, darah itu qat'i, ilmu pasti, nggak bisa mengelak. Woi, ada yang ngomong nasab itu kan bisa jadi dulu seseorang dianggap sebagai bagian dari Bani Hashim, ada apa namanya itu perjanjian zaman dahulu, kemudian dianggap Bani Hashim dan dianggap sah nasabnya ke Bani Hashim. Ada tahalub, ada wala di sana. Iya, tetapi itu hanya intima bil qabilah. Kalau untuk ngomong keturunan yang katanya itu dzurriyah, itu tidak bisa. Dzurriyah itu ya ta'allaqu biddam bil jaini, dengan genetik. Kalau nasab itu berhubungan dengan syariat. Misal ada perempuan selingkuh, naudzubillah, suaminya tidak tahu, tiba-tiba dia hamil dari selingkuhannya, sedangkan dia punya suami, maka anaknya secara syariat itu tetap anak suaminya ini yang asli, anak suaminya asli nih, bukan selingkuhannya secara syariat. Tapi kalau ada perselisihan tes DNA ketahuan, maka ini nggak bisa lagi, bos, ya kan? Kalau sudah ada perselisihan, li'an namanya kalau dulu. Tapi kalau suaminya udah nggak mau, saya husnudun aja, ya enggak apa-apa, dia harus diakui sebagai anak daripada suaminya. Kalau suaminya nggak mau memperkarakan, secara syariah begitu, itu namanya nasab. Tapi dzurriyah, darahnya nggak ngalir ke anak itu. Ini Balawi ada yang ngomong secara nasab, dia ini kan surah istifadah, berarti harus diakui saja. Iya, sebelum ada yang menggugat. Kalau ada yang menggugat, kemudian ada syahid bayina bahwa dia bukan turunan, secara ilmu nasab putus, secara ilmu sejarah dia fiktif, secara DNA ini hasilnya beda, ya udah nggak bisa lagi dipercayai. Jadi la ibrata bidzannil bayyini khata'u, sudah tidak bisa lagi dzan itu digunakan kalau buktinya sudah ada. Kalau ada orang dari Jakarta, aslinya orang Tegal, dia bos dari warung Tegal di Jakarta, ngangkat anak perempuan dari Jakarta, dibawa ke Tegal, dia ngomong ini anak saya, surah istifadah, orang Tegal tahu bahwa dia anaknya laki-laki itu. Pas mau dinikahkan, tiba-tiba Kiai Dimyati tahu, orang temennya waktu di Jakarta, mau dinikahkan langsung sama bapaknya. Jangan, ini kan anak pungut kamu, ini kan anak adopsi, kamu lebih baik minta KUA menjadi wali hakim, jangan kamu nggak sah, itu hukumnya wajib. Kiai Dimyati ngomong begitu, karena Kiai Dimyati tahu waktu ngadopsinya itu anak tetangganya. Tapi jika tidak ada orang bersaksi, dosanya hanya dosanya bapaknya itu, menikahkan orang yang bukan anaknya. Penghulunya nggak dosa, saksinya nggak dosa, orang kampung nggak dosa. Tapi apabila kita tahu bahwa dia bukan anaknya,
mau dinikahkan langsung sama bapaknya, bapak angkatnya ini, haram hukumnya kita diam. Begitu pula hari ini, haram bagi Ki Demyati untuk diam apabila ada orang ngomong Habib itu cucu Nabi. Karena buktinya dari segala aspek itu sudah jelas bahwa Balawi ini bukan keturunan Nabi. Tidak boleh lagi manggil perempuan Balawi Syarifah. Syarifah itu orang mulia. Mereka bukan orang mulia. Yang boleh dipanggil Syarifah itu adalah orang Tegal, perempuan Tegal itu Syarifah. Maknanya Syarifah itu orang mulia karena keturunan para orang-orang mulia. Orang yang nggak pernah minta-minta ke rumah-rumah orang duit itu orang mulia. Kalau mereka jelas bukan orang mulia. Buktinya banyak di antara mereka yang suka minta-minta uang dengan mengancam-ngancam kalau tidak dikasih kamu tidak dapat syafaat Nabi. Berarti dia itu ghairu syarifin, bukan orang mulia. Perempuannya ghairu syarifah, tidak boleh memanggil dia itu syarifah. Panggil aja Kabibah atau Wadon Balawi gitu aja. Wadon Balawi udah dipanggilnya WB, Wadon Balawi. Nah itu kesimpulannya. Jadi terus kita berjuang, dan tentu kiai-kiai kita itu yang masih kibin-kibin itu memerlukan waktu untuk dari sing cilik melik kita buruai ku putu napi jemaram iku cie imatutin wong Banten ngomong tutu putu napi kaget deweket. Nah kita tunggu kaget entek. Mudah-mudahan kau bisa jadi sadar maning. Amin. Oleh karena itu mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah memberi berkah pada kita semua. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim. Tabaraka ta'ala kulli sadri ajma'in. Allahumma alhimna ilman nafqa bi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lu kaifa nunajika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna khasirin. Allahumma ayyidna Allahumma ayyidna Allahumma ayyidna Allahumma ij'al akhir kalamina inda intihai ajalina qaula la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Allahumma urzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan min ghairi masyaqqatin wala imtihanin wala ta'ab. Allahumma ij'alna wa auladana wa azwajana wa dhurriyyatina wa tullabana min awliyaika al-muqarrabin wal ulama'il 'amilin ar-rasihin al-mujtahidin al-musannifin al-'abidin az-zahidin al-mutawadi'in al-maftuhin al-marzuqin al-mahbubin al-mujahidin al-tahirin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kedua Ki Demyati.